Yang handle anak TK ada. Yang handle anak SD ada. Handle para remaja ada. Yang handle yang kasepuhan ada. Nggak mungkin sama bahasan kita ngaji di depan kasepuhan sama bahasan kita ngaji di depan anak muda. Sama atau beda? Beda. Di depan kasepuhan udah baunya bukan bau parfum yang wangi, tapi baunya bau balsem. Udah bahasannya tentang 3. Yang pertama taubat, yang kedua kubur, yang ketiga ingat mati. Udah bahasannya itu. Kalau anak muda bahasannya 3. Yang pertama cinta, yang kedua jati diri, yang ketiga karirnya. Udah bahasannya seputar itu aja yang mereka yang muda-muda. Anak TK beda lagi jemaah. Anak SD beda juga. Maka jangan kamu katakan kampak itu tumpul sebab tidak bisa mencukur kumis. Dan jangan kamu katakan bahwa silet itu tumpul sebab tak bisa membuka kelapa. Karena sejatinya bukan untuk itu dia dicipta. Silet untuk mencukur kumis, kampak untuk membelah kelapa. Jadi semua itu ada porsinya. Oh iya, peran saya emang di kampak. Ya udah, pecahkan kelapanya. Oh saya adalah silet. Ya udah, silakan dicukur kumisnya. Jamaah, kalau jamaah manggil saya, Ustaz tolong yang ngisi di depan siapa ibu matunya, anak-anak TK, saya langsung up jamaah. Ibu kalau udah ngisi di depan anak-anak TK, enggak deh. Masya Allah, nggak bisa saya jamaah. Bukan tempat kami untuk membersamai beliau. Maka saya salut dengan ibu-ibu. Anak-anak siap, anak soleh siap. Wah, itu sangat salut saya sama guru-guru TK yang bisa membersamai anak-anak kita yang masih belia-belia usia TK. Itu peran. Jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan. Karena dosa besar itu saat engkau menyakiti orang beriman, itu udah dosa besar. Dan efeknya tadi Al-Ahzab ayat 58, faqadih tamalu buhtanan. Kamu tuh memikul dosa yang besar karena kamu menyakiti orang beriman. Wa ismam mubina, dan kamu mendapatkan dosa yang nyata, senyata-nyatanya. Wal iyazubillahi min dzalik, gara-gara nyakiti orang beriman. Gak cukup sampai situ, Allah menyatakan perang. Gak cukup sampai situ. Yang ketiga, siapa yang menyakiti orang beriman, dia telah menantang Allah untuk perang. Allah kok ditantang? Yuk jelas kalah jemaah. Ya Aba Bakar, in kunta aghdabtahum laqad aghdabtu rabbak. Ini Sayyidina Abu Bakar ini punya privilege, keistimewaan. Apa keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap sahabat yang lain? Sabda Nabi yang satu ini. Ya Aba Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, sabda Nabi, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau sampai engkau marah, Allah marah atas pihak yang engkau marah pada mereka. Istimewanya Sayyidina Abu Bakar. Keistimewaan Sayyidina Abu Bakar salah satunya adalah kalau Sayyidina Abu Bakar marah akan sesuatu, itu Allah juga marah sama sesuatu itu. Makanya kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Beliau ridho terhadap Allah, Allah juga ridho kepada beliau. Kita juga bisa loh jemaah. Mau tahu gimana caranya kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah? Maka kita bisa tahu kapan kita diridhoi oleh Allah. Kapan? Ingat sabda Nabi yang satu ini. Nabi bersabda, man radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho atas ketetapannya Allah, Allah ridho kepada dia. Maka aku tahu kapan Allah ridho denganku, yaitu pada saat aku ridho atas semua ketetapannya Allah. Pada saat itu aku tahu Allah ridho kepada diriku. Dan barang siapa yang tidak ridho atas ketetapannya Allah, Allah pun tidak ridho kepada dirinya. Dan aku tahu kapan aku sedang tidak diridhoi oleh Allah adalah ketika aku
tidak bisa ridho atas takdirnya Allah. Belajar ridho jemaah. Tapi sakit, kecewa saya, sedih saya tuh. Kenapa sih begini dan begitu? Ingat, orang datang dan pergi. Yang baik mengajarkan kita untuk bersyukur, yang tidak baik mengajarkan kita untuk bersabar. Karena hidup cuma tentang 3: sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi, dan maaf tanpa henti. Hidup nanti muternya 3 itu aja udah. Sabar tanpa tapi, sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi, dan maaf tanpa henti. Tentang itu aja. Lagi dapat nikmat, syukur. Nggak usah pakai tapi-tapian udah. Tapi kan saya belum punya ini. Hadirin, orang yang bersyukur harus nunggu punya Alphard dulu, sama orang naik Honda Beat sudah bersyukur, cerdas mana jemaah? Cerdas yang naik Honda Beat sudah bersyukur tanpa nunggu Alphard datang ke garasi rumahnya. Orang yang disuguhi minum air putih sudah bersyukur, sama harus disuguhi misalnya karamel macchiato, apalagi lah matcha apa, coklatos dos gandos atau apa segala macam itu. Kira-kira cerdas mana? Yang air putih udah bersyukur. Belajarlah bersyukur tanpa syarat. Nggak usah mensyaratkan sesuatu jemaah. Saya itu bersyukur nanti kalau saya punya rumah, rumahnya luasnya sekian, ngapain disyaratin? Bersyukur aja. Makanya kan kalimatnya bersyukur tanpa tapi, nggak usah pakai tapi-tapian deh. Sabar tanpa tepi, nggak usah dikasih tepi. Kesabaranku udah habis. Ya tapi sekali 2 kali oke deh Ustadz. Ya kalau udah 3 kali, ya sesabar-sabarnya manusia ya ada batasnya kali. Nggak ada. Yang terbatas itu kesabaran Anda. Tapi yang Allah perintahkan sabar tanpa tepi, nggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah kasih pahala tanpa hisab untuk mereka yang sabarnya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Terus yang ketiga, maaf tanpa henti. Emang jamaah tiap hari nggak bakalan ketemu sama orang yang ngeselin, pasti ketemu. Sekarang nggak ketemu, tapi besok ketemu. Besok ketemu, besoknya enggak, besoknya ketemu lagi sama yang ngeselin. Lagi parkir, begitu parkir nggak ada yang prit, ayo, nggak ada. Parkir tuh nggak ada. Begitu belanja, begitu mau keluar, tiba-tiba muncul. Ini orang tadi kemana ya? Oh iya baik pak, 2.000 bu. Ya kasih 2.000, tinggal pergi. Lah kita nggak diaba-abain nih, nggak dikasih ini, nggak dihalau orang untuk kita dapat akses misalkan. Ya udah sabar, maafin aja. Dan ngelihat kesalahan orang beriman itu bareng-bareng yuk jamaah. Ini saya juga lagi ngelatih diri saya. Ngelihat kesalahan orang beriman itu, lihat dalam kacamata, iya dia salah, tapi kan dia masih hidup. Bisa jadi sebelum wafat dia berubah lebih baik. Udah pandangnya kayak gitu aja udah. Tapi saya mau jaga jarak, boleh atau enggak? Boleh. Allah berfirman, Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Harus maafin, ajak orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin. Kamu tuh boleh ya a'rid, berpaling, anil jahilin, dari orang jahil. Jadi kalau ada orang, ini orang ngeselin banget ya, udah cukup tahu deh, saya mau tinggalin aja, berpaling, boleh. Tapi jangan mutus silaturahim. Berpaling tuh boleh. Saya tahu nih orang ini kalau deket-deket sama saya, ntar saya ditipu lagi, dikhianati lagi, dilukai lagi, disakiti lagi. Orang ini berkhianat lagi sama saya terluka lagi. Udah daripada ngambil pusing, mending saya tinggalin aja. Terutama jamaah-jamaah yang karyawannya banyak, model-model karyawan macam-macam. Ada yang udah begitu nerima gaji langsung pergi tanpa pamitan, tanpa apa, padahal Anda sudah pernah berjasa sekali dalam hidup mereka. Maafin aja. Atau mungkin Anda kesel sama bawahan Anda, ya udahlah maafin aja.
Tapi kalau Anda tiap hari kesel terus, udah mending cukupkan aja. Mas orang baik, tapi insya Allah mungkin baiknya di tempat yang lain ya. Di sini dicukupkan, udah selesai, daripada Anda muring-muring terus. Jangan kasih kesempatan ada energi negatif masuk. Energinya biar positif terus aja jemaah. Enak hidup itu kalau punya aliran energi positif, circle yang positif, tuh enak banget jemaah. Lapang dada kita, nyaman hidup kita. Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak bertanya karena saking fahamnya atau nggak paham ya? Menjulurkan pakaian, ini mohon izin ya jemaah, karena bahasan ini agak-agak sensitif. Kami mohon untuk kita berbijak-bijak. Intinya untuk bahasan yang poin dosa besar ke-53 ini tentang 52 ini tentang bagaimana laki-laki pakaiannya segala macam tadi, itu ada 3 kesimpulannya ulama. Yang pertama, saya langsung singkatkan aja, nanti kita lompat ke 53 karena bahasan ini adalah bahasan yang kesimpulannya 3. 1, wajib mutlak di atas mata kaki, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, di atas mata kaki namun memperhatikan keindahan dalam berbusana sebagaimana Allah berfirman, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Yang ketiga, di bawah mata kaki tapi tidak sombong. Nanti kesimpulan ulama tuh mengkerucut kepada 3 poin pendapat tadi. Yang satu, mutlak di atas mata kaki. Yang kedua, tetap di atas mata kaki tapi memperhatikan tampilan keindahan. Yang ketiga, di bawah tapi tidak sombong. Kalau jamaah nanya ke saya pribadi, saya condong kepada pendapat yang nomor 2. Tetap di atas bagi laki-laki ya. Kalau perempuan justru malah kebalikannya, dianjurkan untuk dilebihkan. Kalau perempuan malah ini untuk laki-laki ya. Intinya kalau saya cenderung pendapat yang kedua, tetap memperhatikan keindahan tampilan estetikanya. Karena Allah berfirman, mohon maaf, karena Rasul bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tampillah yang indah, silakan. Sekarang kita pindah nomor dosa besar ke 54. Budak 53. Memakai sutra emas bagi laki-laki. Nah, ini juga dosa besar. Walibasut taqwa dzalika khair. Quran surah Al-A'raf 26, Allah berfirman, libasut taqwa, pakaian ketakwaan, pakaian yang bagaimana Allah inginkan itu lebih dekat dengan kebaikan. Walibasut taqwa dzalika khair. Kalau kamu mau jadi orang yang baik, mau jadi hamba Allah yang baik, pakailah pakaian yang baik agar supaya pakaian ini membuat engkau pantas untuk mengkondisikan attitude, perilaku, dan kemana kita pergi. Bahwa ke tempat yang baik lah yang kita tuju. Karena jamaah, yo masa jamaah pakai baju taklim, baju ngaji, jilbab, hijab, lah kok mainnya ke tempat-tempat yang Allah murkai, Allah tidak senangi, kan nggak mungkin toh. Ada pengecualian aja, mungkin untuk dakwah silakan, tapi secara umum orang menyesuaikan dengan kondisi bagaimana beliau berpenampilan kan. Walibasut taqwa, maka pakailah pakaian takwa, dzalika khair. Nanti engkau lebih condong kepada berbuat baik kalau engkau menggunakan pakaian-pakaian takwa. Ada pakaian yang diharamkan bagi laki-laki. Apa itu? Sutra. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kalau kamu pakai pakaian sutra, maka sungguh Allah mengharamkan bagimu untuk pakai sutra di akhirat. Not, hadis ini hanya berlaku bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Perempuan boleh pakai emas, perempuan boleh pakai sutra, laki-laki haram hukumnya. Maka ibu yang menikahkan anak-anaknya, kalau pakai cincin tuh kalau bisa pakai cincin besi aja atau perak, asalkan jangan emas. Emas putih gimana? Sama, nggak boleh haram. Lah tapi kalau perempuan yang emas, yang laki-lakinya pakai besi, boleh. Laki-laki cincin dari besi, perempuannya cincin emas, boleh. Atau biar serasi, dua-duanya besi, yang emasnya nanti emas batangan aja.
Emas batangan tuh lebih ini hadirin, lebih mahal, lebih awet, lebih tahan lama, dan harga jualnya itu lebih, selain lebih tinggi itu lebih stabil. Emas batangan aja. Kalau iya, oh kalau bisa yang banyak. Rasulullah itu pernah bersabda, ada teman saya namanya Muhammad Ni'amul Hanif mengkaji hadis ini, yang kesimpulannya itu begini. Rasulullah kan punya sabda beliau begini jemaah, sebaik-baik perempuan aqalluhum maharon, yang paling ringan maharnya. Tapi tahu nggak jemaah, Nabi memberi mahar untuk Bunda Khadijah itu kurang lebih sekitaran 60 unta terbaik di zamannya. Unta terbaik di zaman itu mobil terbaik. Kalau zaman sekarang 60 unit Alphard dibayar tunai. Itu zamannya 60 mobil terbaik jadi mahar. Jadi satu sisi Nabi itu mengajarkan kepada para wanita untuk tidak memberatkan laki-laki dalam perihal mahar, karena Rasul bersabda wanita yang penuh keberkahan adalah aqalluhum maharan, yang paling ringan mahar pernikahannya. Tapi jangan lupa, laki-laki terbaik adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik berdasarkan kemampuannya. Karena Rasul mencontohkan begitu, walaupun nggak ada sabda Nabi begitu ya. Sekali lagi jemaat tolong perhatikan baik-baik, nggak ada Nabi bersabda sebaik-baik laki-laki adalah yang tadi saya bilang, itu nggak ada. Hanya sabda Nabi cuma sampai aqalluhum maharan, semulia-mulianya yang wanita yang penuh keberkahan adalah wanita yang ringan maharnya. Namun secara tersirat Nabi tuh nunjukin, walaupun ringan, kalau kamu diberi kemampuan ya pantaskan. Nabi kaya aja mah, jangan bilang Nabi nggak punya harta. Nabi kaya raya. Orang Nabi sudah ekspor impor umur 12 tahun. Nabi kan dari kecil udah kerja, nggak langsung jadi pengusaha. Nabi itu karyawan dulu, bahasa lainnya pegawai dulu. Nabi zaman umur 5, 6, 7 tahun suruh menggembala domba. Umur 7 tahun digandeng pamannya Muhammad belajar dagang. Umur 12 tahun sudah ekspor impor, Mekah Syam, Mekah Yaman. Umur 15 tahun sudah mandiri luar biasa. 17 tahun tampan rupawan, sempurna fisik dan akhlaknya, kaya raya. 25 tahun super duper kaya raya, plus menikahi perempuan yang paling mulia, at-Thahirah gelarnya, Bunda Khadijah, wanita terkaya kota Mekah. Ini adalah royal wedding pada zamannya. Maharnya 60 unit Alphard kalau bahasa sekarang. Bayangin jemaah. Nah, maka dalam bahasan ini teman saya yang bahas itu pada kajian penelitian hadis KPH-nya pada zaman di Pondok Mu'alimin dulu, Muhammad Ni'amul Hanif itu pada kesimpulan beliau dalam penelitiannya bahwa seperti tadi yang saya sebut, wanita yang mulia benar yang ringan maharnya, tapi ingat selalu laki-laki harus memantaskan sesuai kemampuannya. Jangan di laki-laki kaya raya terus maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kasih yang tadi yang dikatakan Ibu Kun, 100 gram, 200 gram, atau sesuai dengan kadar kemampuan. Dan untuk ibu-ibu juga nggak perlu juga lah, kamu mau nikah sama putriku 500 gram dulu, gak usah juga lah disyaratin gitu. Jamaah, kadang laki-laki yang belum nikah tuh kurus gitu ya. Laki-laki belum nikah tuh, pas dia melamar putri kita, ibu kedatangan saya di sini, yang pertama mau silaturahmi, yang kedua saya mau berniat mengkhidbah putrinya ibu. Nih kurus, krempeng gitu. Nanti setelah menikah kan Allah titipkan kemakmuran, daftar haji, berangkat umroh. Tiba-tiba ibu sebagai mertuanya, ibu ada rezeki lebih, ini ada koper, ibu berangkat tanggal sekian. Masya Allah, menantuku, mertuanya diberangkatin. Nikmati. Tenang aja tuh jemaah. Jangan lihat calon menantu Anda dari kurus krempengnya sekarang ya. Tapi
Tapi lihat nanti bagaimana Allah memuliakan beliau. Lah suaminya ibu dulu emang sekeren hari ini. Sekarang mah gagah karena punya jabatan, punya pangkat. Rumah aja di perumahan Mutiara Persada. Walah. Orang kalau mau nanya mau punya rumah di mana? Mutiara Persada. Waduh. Perumahan yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan ingat dulunya kayak apa kan, kita pernah ngontrak, atapnya keterocohan, tidur kayak bilang kita tidur bukan kayak di rumah tapi kayak tidur di kandang ya. Tapi kan itu proses jemaah, nikmati aja. Saya tuh kadang kalau sama istri, kami kan pernikahan kami ini udah jalan yang ke-9 tahun ya, dan sampai detik ini kan kami masih jadi kontraktor ya jemaah. Artinya tuh kami masih ngontrakan sampai sekarang. Dari 2015 menikah, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2023, 9 tahun tuh kami masih jadi kontraktor. Dan kadang untuk menghibur diri, yang kadang kalau ada tamu tiba-tiba tikus gak sopan lewat, kok ada tikusnya? Iya itu peliharaan. Kadang menghibur diri dengan ya udah sih nggak apa-apa ya, sekarang masih kontrak tahun ke-9, insya Allah nanti mudah-mudahan kita punya, kalau bahasa gubuk itu bahasa yang takut-takut ntar dikasih gubuk beneran lagi sama Allah. Bahasanya bismillah ya Umi, insya Allah ntar Dinar, Laika, Abang Umar, Umi mudah-mudahan nanti punya istana yang nyaman, yang asri, yang prima. Dan latih diri untuk tadi jamaah afi itu afirmasi positif, V-nya visualisasi, I-nya imajinasi aja dulu. Kadang bermimpi itu seperti seolah ditepis sama banyak orang, padahal Islam tuh mengajarkan bermimpi yang besar. Baginda Nabi pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kamu punya mimpi masuk surga, masuklah ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Minta sama Allah masuk surga Firdaus. Artinya minta imajinasi yang bagus, visualisasi yang bagus, afirmasi yang bagus. Sekarang di mana tinggal? Kontrak di Garung. Setahun berapa? 3 juta. Orang kalau mampir ke rumah, ini bener Ustaz, 3 juta setahun? Ya, Masya Allah. Ya seperti itu hidup di desa Garung jemaah. 3 juta, 3 kamar, 1,5 lantai, memanjang ke belakang, ukuran 8 meter kali 15 meter ke belakang. Gede jemaah. Jembar itu jemaah. 100 meter lebih, 8 meter kali 15 meter. Setahun 3 juta. Alhamdulillah, itulah nikmatnya yang Allah berikan kan. Sampai-sampai, wah ini kalau bawa uang 300 juta bisa ngontrak 100 tahun ya Ustaz. Ada tamu saya dari Bogor kan pernah ke kontrakan kami, terus wah ini kalau saya bawa uang 300 juta bisa ngontrak 100 tahun. Ini mungkin pemiliknya, Bu ini udah saya titipin sekalian deh, sama sertifikatnya, takut-takut saya mati nanti gimana gitu. Itu indahnya tuh jemaah. Makanya seringkali ibu jangan underestimate dulu kalau ibu nanti datang seorang laki-laki melamar putrinya, dari penampilannya mungkin kurus, tidak terawat. Nanti setelah menikah, ibu harus percaya sama hadis Nabi. Siapa yang menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak terjerumus kepada perzinahan, Nabi berjanji Allah akan menolong dia yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya. Allah pasti nolong. Nabi bersabda, 3 pihak yang Allah tolong. Pertama, yang punya hutang berniat mau melunasi hutangnya, itu pasti ditolong Allah. Yang kedua, laki-laki ataupun perempuan yang menikah karena takut terjerumus kepada zina. Yang ketiga, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, ditolong sama Allah, pasti ditolong. Tenang tuh jemaah, pasti ditolong. Kalau ibu melihat hari ini kita nggak fair jemaah, karena hari ini mereka masih berproses. Biarin aja, nanti mereka berproses. Lihat nanti 5 tahun berjalan, 10 tahun berjalan,
Alhamdulillah finansialnya lama-lama mapan, tertata. Apalagi yang nikah itu niatnya karena Allah, dijamin ini hadis Nabi beneran akan dirasakan. Maka ibu, kalau anaknya lagi kuliah juga jangan larang-larang ya. Kamu masih kuliah, nikah. Daripada anak Anda dibawa nggak jelas, tante, oh iya silakan masuk. Tante Fulana saya ajak jalan-jalan dulu ya tante, saya pulangin sebelum jam 8 malam tante. Dijemput asar jam 15.00, jam 3. Dipulangin sebelum jam 8. Ada waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Yakin tuh putri Anda gak diapa-apain, aman, terkendali. Lebih baik teman-teman di rumah juga ini kalau bisa diperhatikan, lebih baik Anda menyiapkan 1 piring nasi tambahan untuk anak mantu sambil dia berproses menata finansialnya, daripada anak putri Anda dibawa laki-laki tidak jelas statusnya, lontang-lantung kesana kemari, tiba-tiba tahu-tahu hamil, waliyazubillah. Anda kena dosanya loh jamaah. Loh, jangan dikira orang tua nggak kena dosanya. Lah kemarin dia udah minta tulus mau nikah, Anda larang-larang. Jangan, katanya masih kuliah. Lah sekarang begitu hamil baru Anda nangis-nangis. Anda kena dosanya nanti. Dan berbaik sangkalah sama Allah bahwa kuliah tidak akan pernah terganggu sebab karena pernikahan. Kami loh tuh dulu lulus mu'alimin, saya langsung bilang sama Pak, lulus SMA jemaah, saya langsung bilang sama ayah ibu saya, Pak, ibu mau nikah. Ibu bapak saya nggak pernah bilang, enggak le, masih cilik bla bla, enggak. Iya nak, nanti kamu menikah sama wanita yang solihah insya Allah, amin. Dijawab begitu doang, boleh nggak? Nanti kamu menikah sama wanita yang solihah insya Allah. Saya semester 2 izin lagi, jadi lulus mu'alimin izin nggak, belum dijawab secara tegas kebolehannya. Ya udahlah, semester 2 boleh jemaah, kuliah semester 2 boleh. Siapa yang kamu mau nikahi? Orang Garung, Wonosobo. Datang saya ke sana, boleh jemaah. Naik pesawat dari Jakarta turun Jogja, di Jogja dibersamai Firdaus teman saya ketua angkatan mu'alimin, datang ke Garung, ketemu ibu. Waktu itu istri saya nggak ada karena kuliah di UMY Jogja, istri saya nggak ada di tempat. Kalau saya mah datang pure aja, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak masalah. Bunga cuma bukan setangkai, kumbang bukan cuma seekor. Datang terus kemudian sampaikan niat. Waktu itu niatnya mudah-mudahan bismillah semester 2 liburan naik semester 3 langsung nikah. Tapi ternyata nggak boleh. Nanti ya nunggu lulus, kata ibu. Nunggu lulus waktu itu. Aduh, ini kayaknya kalau lobby ke ibu terlalu lama jalurnya. Udah, saya banyakin sholat malam, berdoa, ya Allah jangan nunggu lulus lama semester 8 ya Allah. Lebih dipercepat ya Allah kalau bisa. Semester 2 lamar. Semester 2 tuh jemaah. Semester 2 ngelamar, nikahnya semester 5 jemaah. Kami sama-sama masih kuliah, kami kan seangkatan ya. Saya mu'alimin, istri mu'alimat, sama-sama kami seangkatan. Semester 5 menikah. Ada sampai detik ini kami masih dengar. Karena waktu itu bapak saya kedatangan tamu, semoga Allah memuliakan tamu ini. Kan kamar saya posisinya di Depok itu dekat sama ruang tamu tuh nempel. Jadi obrolan tamu nih kedengeran tanpa nguping ya jemaah. Ngomong apa nih? Tanpa nguping tuh udah denger jemaah. Ini ngobrol apa? Mas Yanto, bapak saya kan namanya Yanto. Mas Yanto, anak masih kuliah, kok dinikahin? Kerja juga belum. Emang si Irfan tuh udah kerja tuh? Ya belum Pak Haji gitu. Bapak saya dengan santainya nimpalin. Mau dikasih makan apa istrinya? Bapak saya senyum aja. Tapi sekarang saya bisa bilang, yang dulu beliau bilang katanya mau dikasih makan batu, alhamdulillah istri saya dari awal menikah makannya nasi megono jemaah. Gak pernah makan batu, sampai sekarang gak pernah makan batu. Terus saya juga masih ingat ini kalimatnya, duh pedes juga ya.
ada tadi mau ngasih makan apa, emang udah kerja tuh. Dulu emang posisi belum kerja, tapi punya penghasilan. Dulu kami berternak lovebird, dulu kami ada dagang herbal, ada alat tulis, aksesoris, udah dagang. Terus dagang martabak dari bazar ke bazar. Emang belum punya pekerjaan tetap, tapi punya penghasilan pada saat itu. Tapi kalimat itu kan cukup nyelekit ya. Apalagi ada kalimat, nanti kalau anak kuliah nikah nggak rampung. Nanti kalau anak kuliah nikah nggak rampung. Ya, apalagi ada kalimat, nanti kalau anak kuliah